Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Puji Rahayu, peserta latihan dasar CPNS golongan 3, angkatan 15, kelompok 2, NDH 19. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding yang berkaitan dengan manajemen ASN, pelayanan publik, dan world of government. Pada agenda 3 latihan dasar CPNS kali ini, kita akan membahas mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan world of government. Yaitu manajemen ASN merupakan pengaturan profesi pegawai sehingga menjadi ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. ASN terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pegawai negeri sipil atau PNS, dan yang kedua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat P3K. Manajemen ASN, kita akan membahas tentang kedudukan ASN juga peran serta ASN. Pertama, kedudukan ASN yaitu sebagai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dari partai politik. Selanjutnya, untuk peran ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk tugas ASN sendiri yaitu yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada kode etik ASN, yaitu merupakan acuan bagi ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Di dalam manajemen ASN terdapat sistem merit yang menjamin objektivitas, artinya manajemen ASN didasarkan atas kualifikasi, kompetensi, dan performa atau kinerja tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama, jenis kelamin, serta asal-usul, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pelayanan publik, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Prinsip-prinsip dari pelayanan publik, di mana prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan optimal antara lain yang pertama partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Selanjutnya, untuk etiket pelayanan publik, yaitu yang pertama sikap sopan dalam komunikasi, sikap menghormati dan menghargai pihak lain, sikap penuh perhatian yang baik dan wajar, sikap suka menolong, tenggang rasa, ramah, akrab dan bersahabat, dan mengendalikan emosi. Selanjutnya, untuk unsur pelayanan publik, yang pertama yaitu sebagai penyelenggara pelayanan publik, yang kedua sebagai penerima layanan dari pelanggan, yang ketiga bertanggung jawab atas kepuasan pelanggan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang World of Government atau WOG, yaitu sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama. Juga dikenal sebagai kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. WOG muncul dikarenakan dorongan publik untuk kinerja good governance, kemudian adanya ego sektoral, perkembangan teknologi dan informasi, juga karena adanya keberagaman. Selanjutnya, bagaimana dalam melaksanakan WOG? Yaitu pertama, respon pemerintah terintegrasi, kemudian menghilangkan sekat sektoral, kemudian ada kerjasama antar instansi pemerintah, selanjutnya ada kolaborasi dan ada koordinasi serta sinergitas.
Tantangan dalam WOG yaitu kapasitas SDM dalam institusi, kemudian ada nilai dan budaya organisasi, dan juga kepemimpinan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai personal branding saya sebagai ASN yang berhubungan sebagai profesi saya sebagai penyuluh kesehatan masyarakat, yaitu ASN Pintar, yang dijabarkan menjadi partisipatif, integritas, responsif, akuntabilitas, koordinasi, dan sinergi, yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Pertama yaitu partisipatif, di mana ini merupakan prinsip pelayanan publik. Sebagai ASN, kita turut serta dalam menjadi bagian di masyarakat. Terutama dalam hal ini, saya sebagai penyuluh kesehatan masyarakat, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan di suatu wilayah atau masyarakat. Selanjutnya yaitu ada integritas, yaitu merupakan bagian dari manajemen ASN, di mana sebagai ASN, terutama tenaga kesehatan, kita harus menjadi role model bagi masyarakat. Misalnya dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta kita harus konsisten melakukannya. Seperti pada musim pandemi seperti sekarang ini, kita harus konsisten dalam melakukan 3M. Dan selanjutnya yaitu responsif, merupakan prinsip dari pelayanan publik, di mana sebagai ASN kita harus cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal ini adalah dalam permasalahan kesehatan. Selanjutnya yaitu akuntabilitas. Sini berdasarkan manajemen ASN, yaitu sebagai ASN kita diwajibkan untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanah, yaitu dengan menjamin terwujudnya pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada koordinasi, yaitu dalam mewujudkan WOG sebagai ASN agar dapat berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang baik dengan lintas program maupun lintas sektor. Selanjutnya ada sinergi, yaitu sebagai ASN kita tidak dapat berjalan sendiri, tetapi harus saling melengkapi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan, terutama untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih dan semoga bermanfaat.